Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam program Kenal Pesantren yang diselenggarakan oleh Arus Informasi Santri Nusantara yang bekerja sama dengan beberapa pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Hari ini episode ke-12, episode terakhir Kenal Pesantren menemani kalian semua, teman-teman semua selama bulan Ramadan. Hari ini kita berkesempatan bersilaturahmi secara online dengan Pondok Pesantren Raudatul Quran Metro Lampung. Nah, kita agak menjauh nih, sebelumnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, akhirnya kita keluar zona nyaman, kita ke Lampung. Ya, Tema Sumatera. tema yang kita ambil yaitu membumikan Al-Quran di tengah peradaban kota. Barangkali ini menjadi bukan permasalahan ya, melainkan tantangan baru di zaman saat ini, zaman era milenial, era modern. Selanjutnya, bagi Betul. teman-teman yang bertanya pun bisa mengisi kolom komentar sehingga bisa nanti dijawab langsung oleh Gus Yahya. Gus Muhammad Yahya MK. Mustafa Kamal. Mustafa Kamal. Mustafa Kamal. Gus Muhammad Yahya Mustafa Kamal. Oke, monggo Gus, saya persilahkan untuk Gus Yahya menjelaskan profil singkat Pondok Pesantren Raudatul Quran Metro. Oh, baik, Mbak. Tapi sebelumnya bisa ini ya, apa? Kedengeran ya suaranya ya, Mbak ya? Oh, Suara saya suaranya nggak kedengeran jelas. ya? Kedengeran? Oh, kedengeran. Oh, kedengeran. Oke. Biarin apa namanya penonton bisa mendengarkan, menyaksikan gitu, kurang lebihnya. Oke. Baik. Saya di sini akan menerangkan, menjelaskan sedikit profil tentang Pondok Pesantren Raudatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Raudatul Quran Kota Metro itu berada di Kecamatan Mulyojati 16B Metro Barat. Kemudian pondok pesantren berdiri pada tahun 2001 ya, antara 2000 dan 2001. Kemudian pondok pesantren Raudatul Quran ini diresmikan atau disahkan oleh pemerintah agama Provinsi Lampung yaitu pada tahun 2003. 2003 yang mana di situ langsung disahkan oleh Menteri Agama pada waktu itu, yaitu Bapak Kiai Haji Al-Habib Said Agil Al-Munawar pada waktu itu. Dan alhamdulillah beliau rawuh datang ke pondok kita tercinta. Karena riwayatnya juga beliau termasuk masih gurunya dari pengasuh pondok pesantren. Ya. Kemudian pondok pesantren Raudatul Quran ini berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ya. Walaupun pondok pesantren ini tahfidzul Quran, tapi tetap kita pada pengajaran didikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kemudian programnya pun diantaranya yaitu program tahfidzul Quran dan juga TMI, yaitu Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah. Jadi pengembangan dalam konteks bilingual bahasa, yaitu bahasa Arab
dan juga bahasa Inggris. Artinya memadukan konsep tahfidzul Quran dan juga pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Namun bukan berarti kita tidak mempelajari kitab salafiyah yang mana serat kental dengan pondok pesantren dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Tetap kita juga mempelajari kitab-kitab salafiyah, baik itu dari tafsir Jalalainnya juga, kemudian dari hadisnya, fikihnya, dan lain sebagainya. Kemudian pondok pesantren Raudhatul Quran ini sudah memberikan apresiasi kepada masyarakat luas, yang mana alhamdulillah dari alumni-alumni kita sudah tersebar di berbagai penjuru dunia. Alhamdulillah ada yang di Kairo Mesir, dan juga ada yang di Damaskus, kemudian ada yang di Australia, dan juga ada di beberapa universitas-universitas negeri ataupun Islam di Nusantara ini. Kemudian pondok pesantren kita ini baru kurang lebih ada 20 tahun, tapi alhamdulillah berkat doanya panjenengan semuanya, kita sudah ada 5 cabang pondok pesantren Raudhatul Quran. Jadi cabang yang pertama yaitu RQ Raudhatul Quran Pusat yang berada di Kota Metro atau tepatnya di Kecamatan Mulyojati 16B Metro Barat Kota Metro. Kemudian ada cabang kita yaitu Pondok Pesantren Raudhatul Quran anak-anak yang mana tempatnya ada di 12B Trimurjo Lampung Tengah. Trimurjo Lampung Tengah. Kemudian ada cabang kita yang khusus putri yaitu Pondok Pesantren Raudhatul Quran 3 di Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, yang tepatnya ada di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Itu cabang kita khusus untuk putri. Kemudian cabang kita yaitu Pondok Pesantren Raudhatul Quran 4 yang berada di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Di sana itu adalah cabang kita juga ada di Lampung Selatan. Kemudian yang terakhir yang mana ini akan digadang-gadang sebagai pondok pesantren yang eksklusif. Wow. Yang tarafnya menengah ke atas, yaitu tepatnya di daerah Metro juga. Ini masih dalam tahap pembangunan dan mohon doa restunya semuanya. Itu sedikit tentang profil Pondok Pesantren Raudhatul Quran. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, subhanallah, luar biasa. Kita doakan semoga memperoleh keberkahan atas niatnya. Amin, insya Allah, amin. Berarti semuanya tuh di Lampung ya, Gus ya? Belum keluar dari... Ya. Belum keluar dari Provinsi Lampung. Alasan insya Allah doanya. Amin, semoga jalan kemana-mana. Alasan utamanya Gus, kenapa membuat cabang baru di Lampung gitu? Mungkin beberapa opsi juga menyarankan membuat cabang di luar Lampung ya, sehingga bisa mudah dikenal oleh orang lain yang notabene bukan orang Lampung. Kenapa harus memperbanyak dulu di Lampung? Ya, jadi gini Mbak Nabela, kenapa kok Pondok Pesantren Raudhatul Quran ini masih berada di Lampung saja? Karena di Lampung sendiri untuk pondok pesantren yang tahfidzul Quran itu masih sangat minim sekali. Karena kebanyakan pondok pesantren yang ada di Lampung mayoritas itu didominasi dengan pondok pesantren salafiyahnya.
dengan pondok pesantren salafiyahnya, yang sehingganya untuk saat ini kita masih mempertahankan untuk menyebarluaskan yaitu pengajaran tahfidzul Qur'annya untuk di daerah Lampung. Ya semoga saja harapan kita semuanya bisa sampai ke luar daerah Lampung pada nantinya. Bisa sampai ke Sumatera Selatan, bisa sampai ke Aceh dan seterusnya. Bahkan senusantara insya Allah doanya semuanya. Teman-teman di sini insya Allah menyaksikan dan mendoakan. Amin, amin, amin. Gus, apakah santri-santri juga memperoleh pengajaran yang apa? Belajar secara formal. Jadi yang sifatnya tuh dari kementerian, berjenjang dari MI, SMP, SMA seperti itu, atau memang khusus hanya menghafal Al-Quran? Ya alhamdulillah tempat kita sendiri ada pendidikan formalnya. Pendidikan formalnya dari jenjang TK, bahkan dari jenjang TK. Dari jenjang TK hingga ke SMA, tingkat SMA. Nah, dan juga awal pertama kali kita membuka pendidikan formal, kita mendapatkan predikat yaitu sekolah berstandar pesantren pertama di Lampung. Sekolah pesantren pertama di Lampung. Karena alhamdulillah dengan berkah doanya dan bantuannya teman-teman ataupun para masayih-masayih yang sehingganya pada waktu itu banyak sekali mempelopori pondok-pondok pesantren yang mana belum ada pendidikan formalnya, yang sehingganya di situ pondok-pondok pesantren yang belum ataupun yang ingin membangun pondok pesantren sehingganya disekaliakan dengan membangun pendidikan formalnya juga. Jadi tidak hanya pesantren saja tapi juga ada pendidikan formalnya, yang sehingganya itu membantu santri-santri untuk bisa belajar keilmuan secara umum juga. Jadi tidak hanya agama tapi juga mempelajari ilmu-ilmu umum seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, berarti selain kita juga belajar Al-Quran, kita juga mengikuti pengajaran mata pelajaran umum ya Gus ya. Iya. Menyesuaikan dengan tema membumikan Al-Quran di tengah peradaban kota. Ini pasti menjadi sesuatu yang tantangan baru buat para gus, para masyayikh, para kiai, para asatidz. Ini pasti menjadi sebuah tantangan baru khususnya bagi para guru-guru kita dalam membumikan Al-Quran. Bagaimana kita membuat santri-santri modern atau kita katakan santri-santri milenial, santri-santri muda saat ini bisa mencintai Al-Quran, apalagi di kota yang gemilang. Lebih berat itu bagaimana? Bagaimana cara pondok pesantren Rodotul Quran mendidik santri-santri? Ya diantaranya dengan cara kita dalam kegiatan sehari-hari ataupun dalam sehari-hari itu kita selalu memberikan bimbingan, pastinya bimbingan yaitu pembelajaran serta memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sehingganya itu bisa menjadi modal di saat para santri-santri itu pulang ke rumahnya masing-masing, yang mana
pendidikan-pendidikan itu, pengetahuan-pengetahuan itu tidak jauh dan tidak lepas dari akhlakul Qur'annya. Artinya dari pembelajaran Al-Qur'annya. Yang sehingganya ketika santri-santri itu pulang ke rumah ataupun di saat bahkan di saat liburan sekalipun, ya. Terkadang kita lupa karena liburan itu juga sangat penting. Karena banyak sekali santri-santri di saat liburan itu bukannya dia bersiar, tapi dia malah bermain-main, berkeliaran ataupun kemanapun tempatnya. Yang sehingganya itu juga menjadi wacana juga untuk pondok pesantren kita. Yang mana agar setiap dalam waktu liburan ataupun bahkan dia sudah keluar dari pondok, dia diharuskan, disarankan untuk bisa menyebarkan pengetahuan agama Islam dan juga pengetahuan tentang Al-Qur'annya. Jadi seperti itu. Jadi kita selalu mengawasi santri yang sehingganya walaupun dia sudah boyong, walaupun dia sudah alumni, kita mengajak santri untuk selalu menyambung silaturahmi, yang sehingganya di saat nanti ada problem masalah di daerahnya masing-masing itu disarankan untuk tidak malu-malu untuk bertanya kepada ustadznya ataupun kepada gurunya di saat dia tidak bisa menjawab. Jadi kita membimbing bukan hanya di pondok pesantren, tapi kita selalu membimbing kapanpun dan setiap waktu pun gitu. Oke. Metode pengajaran Al-Quran, Bu. Biasanya kan pesantren-pesantren yang tahfiz Al-Quran mereka punya metode tersendiri. Di pondok pesantren Rodotul Quran Metro juga sama. Pengajaran setiap harinya. Kalau di tempat kita, kalau untuk pendidikan pengajaran ataupun metodenya, saya kira tidak berbeda jauh ya dengan pondok-pondok pesantren Al-Qur'an yang ada di Pulau Jawa ya. Karena kita pondok pesantren Rodotul Quran ini mengiblat kepada pondok pesantren Sunan Pandenaran Yogyakarta. Oh iya. Gitu. Jadi alhamdulillah bahkan Romo Kiai Mufid Mas'ud sebelum beliau meninggal dunia pada waktu itu, alhamdulillah beliau sudah menginjakkan kakinya ke pondok pesantren tercinta ini, yang sehingganya itu menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Nah, berbicara tentang metode yang ada di sini, di saat anak-anak baru mulai masuk pondok itu kan banyak ya, karena berbeda ya, antara Lampung dengan Jawa itu berbeda. Kalau di Lampung masih banyak anak-anak yang mungkin di rumah dia belum sama sekali mendengarkan alif, ba, ta, sa ya, dan seterusnya. Akan tetapi ketika dia masuk ke pondok, maka kita memberikan pembelajaran terhadap makhorijul hurufnya terlebih dahulu, pengenalan hijaiyahnya, kemudian pengenalan tajwidnya, bagaimana membaca Al-Quran, yaitu tahsinul Quran, kita berikan terlebih dahulu kepada anak-anak baru, yang sehingganya nanti di saat sudah masuk ke tahun kedua, dia bisa menghafalkan Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan tajwid-tajwidnya. Jadi anak baru datang ke pondok itu bukan langsung menghafalkan Al-Quran, tidak. Tapi kita berikan pelatihan-pelatihan dulu, yang sehingganya nanti di tahun kedua dia bisa membaca Al-Qur'annya dengan baik dan benar. Jadi seperti itu. Jadi memang bertahap berarti ya Gus ya? Baik. Gak ujuk langsung disuruh ngafalin Quran.
Enggak. Jadi kita juga ada 3 jam wajib juga. Ya, jadi ya sama lah dengan pondok-pondok pesantren Quran pada umumnya yang ada di Pulau Jawa, yaitu ngaji, kemudian ba'da asar itu juga ngaji, kemudian juga ngaji, sama 3 kali setoran Oh, gitu. iya. Berarti memang Pondok Pesantren Rodotul Quran ini sanad keilmuan dalam Al-Qur'annya nyambung ke Pondok Pesantren Pandanaran Yogyakarta. Iya benar. Nah, untuk alumninya sendiri nih Gus, sudah berapa banyak mengeluarkan alumni dari Pondok Pesantren Rodotul Quran Metro? Kemudian mereka apakah setelah keluar dari pondok pesantren ini banyak juga yang menjadi pengajar di pondok pesantren, kemudian disebarkan di cabang-cabang yang lain atau seperti apa? Kalau alumni mungkin sudah kurang lebih udah ratusan ya Mbak ya, alumni ya. Alumnya sudah banyak yang alhamdulillah sudah banyak yang membuka pondok pesantren juga, ada yang meneruskan perjuangan dari abah-abahnya juga ada juga yang membuka rumah tahfidz ya, kalau bahasa kita pondok pesantren lah, TPQ, TPA gitu ya. Kemudian alhamdulillah juga alumni kita yang saya sebutkan tadi di awal itu juga ada yang melanjutkan studinya di Kairo Mesir, ada yang di Australia, ada yang di Damaskus, Syria, Yaman dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah mereka semuanya yang pada nantinya mereka juga akan kembali ke pondok pesantren ini untuk mengabdi. Kemudian alumni-alumni kita juga banyak yang kita sebar, kita masukkan ke pondok-pondok cabang yang sehingganya itu tetap bisa menjaga sanad keilmuan Al-Qur'annya dan juga sanad keilmuan agamanya. Karena sanad itu kalau di dalam agama Islam itu adalah bagian daripada agama, maka kita juga harus menjaga sanad keilmuan kita dan juga sanad Al-Qur'an kita, yang sehingganya itu bisa menjadi keberkahan untuk penghafal Al-Quran dan kepada kita semuanya. Oke. Oke. Cukup jelas. Ini Gus, apakah ada bentuk pengabdian? Maksudnya beberapa pesantren mewajibkan santrinya itu biasanya untuk mengabdi selama 1 atau 2 tahun kurun waktunya. Apakah di Pondok Pesantren Metro juga seperti itu? Ya, sama saja, Pak. Kita juga mengharuskan, tapi sifatnya bukan kewajiban, akan tetapi lebih kepada saran saja. Apabila ada santri-santri yang ingin mengabdi, maka nanti kita akan mendata santri-santri itu, yang mana nanti santri dari sekian banyak santri itu nanti akan kita bagi, ada yang di cabang, ada yang di pusat juga. Jadi kita artinya bukan wajib ya kalau di sini, Mbak. Kalau di pondok-pondok seperti layaknya di Gontor itu kan wajib mengabdi, kan gitu. Tapi kalau di kita itu bukan kepada wajib, bukan suatu kewajiban. Karena kita menyadari bahwasanya kita di Lampung ini masih banyak problem-problem yang sehingganya perlu kita berikan wawasan-wawasan. Kalau di Jawa itu kan santri ketika disuruh dengan ustadznya ataupun kiainya itu kan langsung siap
8, 6. Kalau tempat kita harus memberikan pengetahuan terlebih dahulu, pembelajaran terlebih dahulu. Dan juga kita tidak memungkiri juga ketika anak lulus dari sekolah, dia ingin langsung kuliah. Ada tuntutan dari orang tuanya untuk melanjutkan kuliahnya. Nah, jadi kita tidak memaksakan anak itu. Apabila dia ingin mengabdi, silahkan. Ataupun apabila santri-santri itu tidak ingin mengabdi pun, ya kita persilahkan. Oh iya. Jadi mempersilahkan, membebaskan santri-santrinya untuk memilih jalan selanjutnya seperti apa, ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Kita mau tahu nih Gus, mantra atau kata kunci apa yang kiai-kiai atau asatidz berikan, asatidz Pondok Pesantren Rodotul Quran Metro berikan ke santri-santrinya sehingga para santri bisa merasakan ada militansi dalam dirinya untuk mencintai Pondok Pesantren Rodotul Quran Metro. Apa sih rahasia, kata kuncinya gitu? Oh, kalau rahasia nggak ada rahasia sih Mbak, karena sudah terbongkar kok. Karena sudah digunakan. Kalau rahasia itu kan belum pernah digunakan. Ya, kalau di sini ya moto ataupun visi misi dari pondok pesantren pun yaitu untuk membumikan Al-Quran. Ya, jadi kurang lebih untuk membumikan Al-Quran dimanapun tempatnya. Yang sehingganya untuk para santri-santri yang mungkin sedang menonton ya, terutamanya santri-santri Rodotul Quran yang sekarang berada di rumahnya masing-masing, mungkin kata kunci untuk memberikan semangat kepada para penghafal Al-Quran yaitu deres dan jangan lupa untuk menderes. Terus membaca Al-Quran dan jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Jadi mungkin sedikit kata itu tapi maknanya sangat besar sekali. Maknanya sangat besar sekali karena ibarat pelajaran kalau tidak pernah kita baca kembali maka pelajaran itu akan lupa. Nah, sama layaknya dengan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menggambarkan Al-Quran itu bisa lepas dari diri kita layaknya seperti unta yang lepas dari talinya. Itu unta yang dicencang, kalau bahasa Indonesia Jawanya dicencang ya. Kalau di Indonesia kan ya unta diikat di kayu gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Itu lebih cepat daripada unta yang lepas dari ikatan kayunya daripada Al-Quran. Jadi lebih cepat Al-Quran menghilangnya kalau tidak kita menderes Al-Qurannya. Jadi kata kunci untuk para penghafal Al-Quran, deres dan jangan lupa untuk menderes Al-Qurannya. Iya, menderes, mendaras, mengulang-ulang, murojaah gitu ya Gus ya. Nah, benar. Iya, benar. Oke. Nah, untuk masa-masa pandemi sekarang nih Gus, apakah di Lampung juga pada akhirnya mengkarantina santri-santrinya atau memulangkan ke rumahnya masing-masing? Kalau di pondok pesantren seluruh di Lampung semuanya sesuai arahan dari pemerintah ya. Kita semuanya terutama di pondok pesantren Rodotul Quran ini juga memulangkan santri-santrinya semuanya. Sejak bulan April yang lalu sampai kita juga belum memberikan wacana kapan santri itu pulang karena kita juga melihat perkembangan situasi dari pandemik COVID-19 ini. Karena kita tidak mau yang mana nanti santri ketika masuk pondok malah bukannya memberikan kesehatan tapi malah ada yang tersebar
virus corona itu kan nanti bisa menambah kasusnya lagi. Jadi kita mengikuti anjuran dari pemerintah saja agar tetap aman dan selalu diberikan kesehatan untuk semuanya. Amin. Ya. Untuk berarti semua metode pengajaran metode pengajaran menghafal, setoran dialihkan ke online ya Gus ya. Ya, sementara waktu kita alihkan ke online karena nanti ada santri-santri yang langsung ngaji lewat online langsung ke gurunya masing-masing gitu. Tapi tetap kita berikan tugas-tugas yang sehingganya tugas itu tidak disalahgunakan, yaitu tugas belajar di rumah, kemudian memberikan tugas-tugas tentang pelajaran-pelajaran sekolah, pelajaran-pelajaran agama, dan juga pelajaran-pelajaran Al-Quran, yang sehingganya mereka di rumah itu tetap bisa menjalankan kewajibannya sebagai santri. Artinya keseharian-keseharian yang dilalui di pondok pesantren. Oke. Untuk sekarang kan sudah memasuki tahun ajaran baru. Di beberapa lembaga pendidikan pun sudah membuka pendaftaran untuk pendidikan ke masyarakat secara luas. Untuk Pondok Pesantren Metro Lampung, Pondok Pesantren Rodotul Quran Metro Lampung, kalau misalnya kita nih Gus mau mendaftar untuk menjadi santri pondok pesantren ini, gimana caranya? Adakah disediakan secara online atau memang kita harus datang secara langsung ke sekretariatnya? Kalau mungkin kalau untuk saat ini alangkah baiknya melalui online, ya, yaitu melalui website www.bprkimetrolampung.id, ya. Kalau tidak salah itu .id apa .com itu nanti bisa dicek di internet, ya. Itu di situ di link webnya itu sudah kita sediakan kolom pendaftaran secara online, yang sehingganya itu memudahkan untuk para wali-wali santri yang mana rumahnya jauh dari kota metro ataupun yang tidak sempat datang ke pondok pesantren, ke sekretariat pondok pesantren Rodotul Quran. Kita tetap memberikan kenyamanan untuk wali-wali santri yang sehingganya memudahkan anak-anaknya untuk bisa mendaftar. Oke, nah itulah teman-teman ya. Barangkali teman-teman di sini ingin mendaftarkan diri ke Pondok Pesantren Rodotul Quran Metro atau saudara-saudaranya atau teman-temannya bisa akses di website www.bprki.metrolampung.id. Ya. Ya. Atau lebih lengkapnya nanti bisa DM Instagram PPRki Metro, PPRki Metro. Betul. Oh iya Gus, selain pengajaran Al-Quran, kemudian sistem pendidikan, apakah ada skill-skill lain yang dikhususkan oleh pondok pesantren ini selain menghafal Al-Quran? Semisal yang berkaitan dengan alam, berkebun dan sebagainya, apakah ada seperti itu atau bagaimana? Ya, di tempat kita ya kita juga memberikan fasilitas ekstrakurikuler, yaitu ada drum band, kemudian ada juga pencak silat, yaitu pencak silat pagar nusa, dan juga pencak silat setia hati teratai. Kemudian kita juga memberikan fasilitas yaitu pramuka ambalan Raden Batara Katong. Ya, pramuka juga ada di sini, dan juga ada tilawah Al-Quran,
ada tilawah Al-Quran, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Yang banyak sekali di sini ekstrakurikuler yang lainnya banyak, yang mungkin itu diantaranya yang sering mendapatkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Karena drum band tempat kita sendiri alhamdulillah itu pernah menjadi juara umum seprovinsi Lampung. Wow. Dan juga sering kita mendapatkan prestasi-prestasi di cabang drum band, sering baik itu dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Kemudian di dalam ranah keagamaan seperti tilawah Al-Quran MTQ, kita juga pernah mendapatkan juara umum tingkat provinsi pun juga pernah pada waktu itu, dan juga kita juga pernah mendapatkan juara tingkat kabupaten kota dan lain sebagainya. Bahkan Abina sendiri, Abina Ali Komarudin, pengasuh Pondok Pesantren Radul Quran, dulu pernah menjadi utusan Indonesia untuk mengikuti MTQ internasional di Mesir. Dan pada waktu itu pengasuh Pondok Pesantren Radul Quran, yaitu Kiai Haji Ali Komarudin Al-Hafidh, beliau mencapai peringkat 7 pada waktu itu. Jadi setelah beliau pulang dari sana, dari Mesir, kemudian selesai dari kuliahnya, makanya beliau mengajarkan kepada santri-santrinya yaitu untuk mempelajari tilawatul Quran. Gitu. Tilawatil Quran. Oke. Ini kayaknya ada supporter orang dalam nih, Hafid Sesya. Mantap Gus, luar biasa. Oke, terima kasih. Untuk jadi memang tilawatil Quran, hal-hal yang menyangkut dengan Al-Quran selain dihafal juga diperbolehkan untuk diikuti sebagai ajang perlombaan juga ya Gus? Iya benar. Tadi sempat disinggung ketika memperkenalkan profil soal bilingual. Jadi PPRQ ini juga mengajarkan untuk melakukan dua bahasa Arab dan bahasa Inggris. Apakah bahasa ini dijadikan bahasa sehari-hari komunikasi para santri atau hanya sebatas pengajaran saja? Jadi yang seperti yang saya bicarakan tadi di awal, jadi program kita itu kan ada dua. Jadi program Tahfidzul Quran dan juga program TMI, Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah. Nah, jadi di program TMI tadi ini, Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah tadi itu khusus untuk santri-santri yang mempelajari bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi santri-santri yang mungkin tidak masuk ke dalam program tahfidzul Qur'annya. Jadi kita berikan wadah yaitu Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah. Yang mana santri-santri di Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah ini diharuskan untuk mempelajari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi sehari-harinya dianjurkan untuk memakai bilingual bahasa Arab ataupun bahasa Inggrisnya. Nah, jadi bukan berarti di tahfidzul Qur'annya, program tahfidzul Qur'annya tidak mempelajari juga. Tetap juga mendapatkan pengajaran-pengajaran tentang bilingual bahasa Arab dan juga bahasa Inggrisnya. Jadi
Di tempat kita pun setiap malam Sabtu dan juga malam Rabu kita mengadakan muhadharah. Ya, kita mengadakan muhadharah yang mana untuk mengasah bahasanya para santri-santri, ya, bahasa Arab, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesianya. Bahkan dengan adanya muhadharah ini anak-anak ataupun para santri-santri terpacu yang sehingganya dengan adanya ekstrakurikuler itu mereka mendapatkan prestasi-prestasi yang patut kita banggakan bersama-sama. Bahkan sampai ke nasional. Kita pernah mengikuti ajang kejuaraan lomba pidato yang diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan alhamdulillah kita meraih juara 3 pada waktu itu. Itu dari seluruh Indonesia. Oke, berarti untuk bilingual itu pilihan ya Gus ya. Pilihan lain untuk yang muallimin, terbiatul muallimin. Wal muallimat al-islamiyah. Muallimin wal muallimat al-islamiyah. Oke. Untuk pengajaran bahasa Arab khususnya. Karena pasti ada kaitannya dengan Al-Quran yang menjadi ciri khas utama PPRI Metro. Apakah teman-teman santri itu mendapatkan pengajaran bahasa Arab melalui kosakata dalam Al-Quran atau tafsir dan sebagainya, atau bagaimana? Ya, kita juga memberikan pengajaran, ya, artinya memberikan pengetahuan tentang Al-Quran, yaitu dengan cara tafsir Qurannya, ya. Kita juga artinya memberikan pengetahuan itu yang sehingganya teman-teman santri-santri baik dari program tahfidzul Qurannya maupun dari program TMI-nya, Tarbiyatul Muallim wal Muallimat al-Islamiyah, dia juga bisa mempelajari juga kosakata dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis ataupun dari kitab-kitab yang lainnya. Kita juga memberikan pengajaran-pengajaran layaknya seperti pondok salafiyah, yaitu ya Nahwu Shorof dan juga yang lain dan sebagainya, yang sehingganya para santri-santri itu ya mudah untuk mengetahui makna Al-Quran gitu. Jadi tidak hanya bahasa Arab saja, tapi juga seperti tafsir, kemudian hadis, kemudian Nahwu Shorof, yang sehingganya santri-santri bisa mudah untuk memahami Al-Quran. Oke, ya, jadi luar biasa banget mempelajari bahasa Arab, mempelajari Al-Quran juga, mempelajari tafsir, nahwu dan shorof, jadi lengkap ya Gus ya. Insya Allah. Untuk asatid, guru-guru, ustadz-ustadz atau asatid, ustazah-ustazah yang ada di PPRI Metro ini, apakah banyak yang didatangkan dari luar Lampung atau lingkupnya Lampung domisilinya? Kalau di tempat kita ini di Pondok Pesantren Radul Quran, kita mungkin mengambil dari saudara-saudara, ya, saudara-saudara yang, karena memang banyak saudara-saudara dari pengasuh pondok pesantren yang memang jebolan dari pondok-pondok pesantren, yang sehingganya kita tarik untuk bisa bekerja sama untuk menyebar luaskan syiar agama Islam. Jadi kita murni dari kita sendiri. Jadi artinya tidak ada kita tidak mengambil atau meminta tolong kepada guru-guru selain dari PPRI sendiri. Artinya itu semuanya untuk menjaga kualitas dan juga kuantitas dari Pondok Pesantren Radul Quran sendiri. Jadi yang kita ajak ya hanya saudara-saudara kita sendiri ataupun para alumni-alumni yang sudah siap untuk terjun ke masyarakat
Artinya kita tarik untuk bersama-sama mengajar, mengabdi di Pondok Pesantren Raudhatul Quran ini. Oke. Jadi masih lingkupnya keluarga besar. Ini ada dari Komo 5661 sepertinya ingin mengucapkan terima kasih kepada PPRC Metro. Alhamdulillah selama kita belajar di PPRC kita dapat bisa berbahasa gaul dengan berbahasa Arab dan Inggris. Luar biasa. Ya mereka seperti itu. Artinya karena di sini diajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris, yang sehingganya ketika di rumah itu ya namanya juga santri ya, mungkin selengean lah, agak selengean. Jadi ngomong sama temennya akhirnya pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Niatnya ngece tapi ya bener juga gitu. Yang sehingganya teman-temannya juga ingin mondok. Wah, ternyata di pondok itu bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Oh, saya mau mondok. Aslinya syiar, cuman caranya saja yang gaul gitu. Baik. Jadi marketing ya Gus ya? Bisa. Oke. Gus, kita sudah berbincang selama hampir 1 jam, sudah 52 menit. Baik. Berharap ada nasihat-nasihat secara khusus yang bisa Gus Yasin berikan ke kita. Gus Yahya, maaf. Ada nasihat-nasihat khusus yang bisa Gus Yahya berikan kepada kita sebagai santri-santri masa kini, santri online. Monggo Gus. Baik, sebelum saya memberikan nasihat untuk para santri-santri, khususnya untuk santri-santri Raudhatul Quran, saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih, terutamanya kepada penyelenggara yaitu AIS Nusantara, yang semoga bisa menjadi media dakwah para santri-santri, yang sehingganya santri bisa dikenal luas sampai ke mancanegara. Amin, Allahumma amin. Dan juga saya berterima kasih kepada AIS Lampung yang sudah menghubungkan kepada AIS Nusantara, dan juga saya berterima kasih kepada Mas Olinuha Zulfa karena beliau juga masih ada ikatan saudara juga dengan saya. Alhamdulillah ya, ada hubungan kekerabatan karena beliau yang menyambungkan saya dengan Mas Yakin juga. Ya, saya berterima kasih kepada Mas Olinuha Zulfa, dan juga saya berterima kasih kepada segenap teman-teman santri seluruh Nusantara. Kita semuanya bersama-sama membangun jaringan para santri dan para alumni yang sehingganya kita terus bisa eksis di bumi Nusantara ini. Adapun nasihat untuk para santri-santri, ya kita tidak banyak-banyak, mungkin hanya sepatah dua patah kata, yang mana kita juga harus selalu untuk mengaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, yang sehingganya itu bisa kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita semuanya sebagai umat Islam, sebagai santri, lepas dari Al-Qur'annya, dan juga jangan sampai kita sebagai santri ini melupakan Al-Qur'annya. Karena Rasulullah SAW sendiri, beliau menyinggung bahwasanya umat Nabi Muhammad pada nantinya yang akan beliau senangi yaitu adalah orang-orang yang mengagungkan Al-Qur'annya, mempelajari Al-Qur'annya, dan juga memberikan pelajaran Al-Qur'annya, menyebarkan pelajaran-pelajaran Al-Qur'annya. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan juga salah satu mukjizat daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita sebagai umat Islam, terkhususnya kita sebagai santri Nahdlatul Ulama, jangan sampai kita
melupakan Al-Quran. Kita walaupun kita bukan penghafal Al-Quran sekalipun, kita tetap harus terus membaca Al-Qurannya, mentadaburi Al-Qurannya, dan juga memberikan pelajaran-pelajaran Al-Quran, membumikan Al-Quran, menyebarluaskan Al-Quran, yang sehingganya pada saat ini sesuai dengan tema kita membumikan Al-Quran di tengah peradaban kota, karena pada saat ini media-media Al-Quran banyak dikuasai oleh orang-orang sebelah, saudara-saudara kita dari garis sebelah, yang sehingganya kita yang berwawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, kita juga harus bisa membentengi kader-kader kita agar bisa mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, dan juga sanadnya jelas, sanad keilmuannya jelas juga. Itu bisa menjadi keberkahan, ya. Kalau sanad keilmuannya jelas, maka kita pun kedepannya juga akan selalu diberikan keberkahan, kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja ya pesan, dan untuk santri-santri, terutama khusus santri Rodotul Quran, tetap semangat untuk mengaji dan belajar Al-Qurannya. Ya, oke. Mengagungkan Al-Quran, mempelajari, mengajarkan, dan jangan lupa deres Al-Quran. Nah, oke, Gus. Ya, benar. Pesan yang luar biasa untuk kita semua. Walaupun tidak menghafal Al-Quran, tapi setidaknya harus terus-menerus membaca Al-Quran dalam keadaan apapun. Oke, Gus, terima kasih banyak. Matur suwun. Mungkin bisa dipimpin doa juga. Doa apa, Mbak? Doa buka puasa. Doa buka puasa boleh. Doa didekatkan jodohnya juga boleh. Siap, siap. Siap, Mbak, siap. Ya. Monggo. Ya, tapi sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mewakili dari kesemuanya mengucapkan selamat berbuka puasa bagi daerah Indonesia yang sudah berbuka puasa terlebih dahulu, dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah 1 Syawal yang jatuh insya Allah pada hari Ahad, ya. Insya Allah pada jatuh hari Ahad. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin dan na'imin hamdan na'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik. Allahumma wa 'ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li